Guys, welcome back to my channel Luis Simanjuntak Suzuki. Ya, untuk kali ini saya memiliki kesempatan untuk mereview the new XL7 tipe Alpha warna hitam di belakang saya ini. Nah, sebelum lanjut untuk nonton video saya sangat senang mengundang kalian untuk like, comment, and subscribe YouTube saya ini. Nah, saya akan mengulas kupas tuntas tentang XL7 di 2020 ini yang cocok untuk kalian untuk mau usaha ataupun mau buat jalan-jalan bersama keluarga kalian. Tapi paling penting ini sebenarnya mobil yang sekeren dan segagah ini bisa kalian cocok buat kalau kumpul-kumpul buat pamer ke teman-teman ya. Karena yang punya mobil ini sangat sedikit. Jadi kalian gak pasaran gitu ya. Kalian beli mobil apa? Mobil A atau B. Nah, tapi kalau kalian nyebut XL7 dari namanya aja udah keren banget ya. Jadi pasti kalian akan terlihat beda dari yang lain. Saksikan terus ulasan tentang the new XL7 The Extraordinary. Ya, ini dia yang tadi saya janjikan, the new Extraordinary XL7 tipe Alpha warna hitam. Nah, kalau kita lihat di sini chrome-nya dia lubang-lubang gitu ya, sehingga menambah mobil ini jadi kesannya lebih gagah dari mobil-mobil lainnya. Dan lampunya juga sudah menggunakan lampu LED dan ada lampu DRL juga di sini. Dan untuk fog lampnya dia masih bolam ya untuk menambah cahaya saja. Dan bumper bawahnya ada warna silvernya sehingga warnanya nggak hitam polos saja ya. Nah, untuk cc-nya dia 1500 cc sehingga irit untuk kalian berjalan jauh ataupun jalan yang lebih jauh lagi. Dan juga dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur extraordinary SUV yang membuat perjalanan semakin nyaman, aman, dan tentunya penuh gaya. Nah, kalau kita lihat juga dari bannya dia sudah ring 17 dan untuk rem depannya dia sudah rem disc ya, cakram berventilasi, dilengkapi juga ABS dan EBD. Jadi kalian juga kalau di jalan-jalan berlubang atau bebatuan itu sudah cukup nyaman ya, apalagi di bagian pengeremannya. Dan di sini ada signal electric mirror kalau kalian mau jalankan mobil, dia ada buat motor bisa kasih tahu ya kalian sedang belok. Nah, di sini juga sudah ada keyless entry-nya nih. Jadi kalian nyaman nih kalau lagi sibuk main handphone tapi lupa buat pencetnya. Nah, di sini juga ban belakangnya dia remnya sudah tromol ya. Jadi melengkapi saja dari rem depan tadi. Bannya juga sama, masih ring 17. Dan untuk di bagian bawahnya itu ada garnisnya ya, yang warna silver itu dia menambah kesan untuk mobil ini nggak warna hitam saja sih sebenarnya. Jadi gagah juga, tapi bukan injekan itu ya kawan-kawan. Nah, jadi itulah dia dari pre-line dari samping ya. Nah, belum juga ada roof rail-nya juga di atas yang bisa mengangkut sampai 200 sampai 300 kilo ya. Jadi kalau kalian mau naruh barang-barang itu cocok banget nih. Karena mobil ini juga sudah bisa mengangkut barang banyak untuk mudik pulang kampung. Ada juga tuh under spoilernya tadi yang ada bajaj Suzuki Sport, menambah kesan gagah atau pakai topi kalau kata orang. Udah kayak upacara aja ya. Nah, di sini juga ada defogger yang bikin mobil kalian kalau hujan atau debunya itu tidak menempel ya. Jadi kalian dapat melihatnya dengan jelas. Nah, untuk sensor parkingnya dia ada 2 titik ya untuk mundur, dan di lampu belakangnya ini dia sudah LED jadi terang lah untuk kalau kalian ngerem untuk memberitahukan di orang belakang. Dan di atasnya juga sudah ada stop lamp ya. Nah, untuk kaca film kita pakai Protect by Solar Guard. Jadi kiri kanan itu kita 60% dan depan belakang itu kita 40%. Jadi 60-40. Ini ada sedikit gambar demo bahwasanya mobil ini luas untuk kalian pakai jauh-jauh. Nah, di sini ada list seperti warna hitam. Sebenarnya lebih mencolok kalau dia warna putih atau warna orange ya. Nah, ini dia roof rail-nya, jadi kalian bisa taruh barang di situ. Belum lagi di sininya atasnya kita bisa lihat ada lekukan seperti sirip ya. Jadi kalau mobil mau dipasang aksesoris dia lebih gagah terlihatnya. Ini cocok nih sebenarnya kalau kalian mau lanjutin buat modif. Jadi Suzuki itu bukan hanya sekedar mengeluarkan produk
yang polos harus dirombak ulang. Mereka nggak perlu dirombak ulang, tapi bisa kalian lanjutkan untuk modifikasinya itu sendiri. Nah, kalau Suzuki saja sudah memfasilitasi kalian seperti itu, berarti kalian akan nyaman berkendaranya. Ini garnisnya ya yang tadi saya sebutkan. Dia sih untuk side seal splash sebenarnya. Nah, kalau kita mau lihat, dibukain dulu nih sama supir saya. Bukan dia namanya Mas Eka itu. Yuk kita buka aja langsung buat kita bahas-bahas nih dalamnya ada apa aja sih. Ya, tadi kalau kita udah tuntas untuk membahas eksteriornya, sekarang kita membahas interiornya. Kita bisa lihat di sini door trimnya itu sama ya dengan Alfa dan tipe Beta juga. Di sini juga ada central lock untuk kalian mengunci, bisa manual, bisa ada pencetannya juga di sini, dan ini ya ada juga signal electric mirror untuk kalian mengatur kaca maju mundur atau ke atasnya. Jadi kalian bisa mengaturnya dari kursi pengemudi. Dan di sini juga ada cup holdernya untuk kalian menaruh minuman. Nah, di sini speakernya ada dua ya, satu di bawah, satu lagi di atas sini. Jadi suaranya semakin ngebas ya, semakin kencang. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu ada dari eksternal penambahan lagi sebenarnya. Tapi bebas sih kalau kalian mau modif lagi juga bisa. Nah, untuk bagian kursinya dia nggak licin dan ada motif seperti warna batik. Jadi kalau kalian pakai safety belt itu nggak maju-maju ya karena saking licin. Biasa semakin banyak perubahan dari mobil modern itu agak licin dia kursinya, tapi kita nggak. Sini buat buka kap mesin sangat mudah ya, tinggal tarik gitu aja ya. Jadi kalian kalau buka buat mau servis atau apapun itu mudah. Di sini buat tarik bensinnya juga seperti biasa ya, ada di sebelah bawah dari mobil ini. Nah, untuk interiornya juga dia sudah tuning carbon fiber pattern dashboard. Jadi dia mobil terlihat sudah lux ya. Nah, di sini ada switch control untuk kalian kiri kanan cari musik, dan ada satu tombol untuk telepon ataupun menyalakan Bluetooth. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti untuk bensin, kalian sudah megang kunci atau tidak, ataupun tanda-tanda lainnya. Nah, di sini smart digitalnya sudah enak ya, apalagi Matic-nya nih. Kalian sudah dilengkapi juga kalau bawa minuman yang banyak, kalian bisa menaruhnya di situ dan akan tetap dingin. Dan kalau belum dingin, bisa didinginkan. Sangat enak ya. Apalagi dia tuning head unitnya ini audionya sudah touchscreen semua, 8 inci. Nah, ini dia yang paling populer, yaitu dari smart e-mirrornya sendiri, yaitu dia bisa merekam kejadian di depan ya. Jadi cocok buat kalian yang tidak merasa bersalah tapi disalah-salahin orang. Jadi kalian bisa membuktikan dengan rekaman CCTV dari mobil XL7 ini. Dan untuk mundur dia juga bisa terlihat ya, depan belakang ini. Nah, dari audionya juga sebenarnya sudah kelihatan sih. Cuman kalau kalian ingin memindahkan ke belakang itu juga sangat bisa sekali. Nah, untuk di bagian tengah ini sama seperti depan, ada audionya juga, dan bagian lengannya itu dia sudah bludru, dan di tengah-tengahnya ini kalian juga sudah dilengkapi dengan comfortable 2-end row center armrest. Jadi buat yang di tengah bisa taruh tangannya, atau kalian musuhan sama sebelah kalian ya, kalian bisa ada jarak seperti itu. Tapi jangan harap kalian musuhan ya, saya nggak berharap kalian musuhan. Ada juga di situ tulisannya Suzuki ya, karena saya lagi review Suzuki. Di sini juga ada tempat buat ngecas, jadi buat orang tengah kalian gak akan rebutan sama orang depan. Buat ngecasnya kalian sudah kami fasilitasi masing-masing. Itu dia ya, jadi kalian gak bisa rebutan sama yang depan. Duduknya juga udah nyaman sekali di Suzuki XL7 ini. Nah, kalau kalian mau bercakap ria bersama orang sebelah, tarik saja comfortable row center armrestnya tadi, kalian bisa bercakap-cakap. Di sini ada juga pegangan tangan kalau kalian, ini namanya hand grip, kalau kalian pengemudinya ugal-ugalan kalian bisa megang itu ya. Nah, ini dia untuk bagian paling belakangnya nih. Ini yang paling sangat penting yang harus kalian dengar. Bagian belakang itu biasanya suka mual ya orang-orang,
Tapi XL7 didesain juga nyaman. Jadi kalau kalian mau anak kecil, orang dewasa, itu tidak sempit dan gak akan mual. Karena orang belakang itu sering gak diperhatikan sama mobil lain ya. Nah itu dia juga yang paling penting, bisa ngecas ya. Casan di paling belakang bisa disambung dengan sambungan eksternal yang bisa kalian beli di toko-toko handphone atau di toko-toko pulsa terdekat. Biasanya mereka menjual ya. Nah di sini buat menurunkan kalau kalian bawa barang-barang yang kiranya banyak, kalian bisa di situ tekukan. Di sini juga ada isofix kalau kalian bawa anak-anak ya, anak bayi itu bisa diikatkan dari isofixnya ini. Dan tipe Alpha ini memiliki semua fitur seperti Beta juga, plus fitur-fitur extraordinary yang hanya tersedia secara eksklusif untuk tipe Alpha. Jadi kalau kalian membeli tipe Alpha, sudah pasti kalian sudah lengkap semua fitur-fitur yang disediakan dari Suzuki. Nah untuk bagian belakang ini kalian sangat luas ya kalau buat naruh barang-barang. Nah di sini kalian juga bisa lihat bagian dongkraknya. Ini disusun rapi oleh Suzuki. Ini ciri khas Suzuki juga. Jadi kalian untuk mengambil alat-alat dongkrak sangat dipermudah dan ditaruh tempatnya. Bukan ditaruh di tas hitam kecil gitu ya. Itu justru ribet itu penaruhannya. Jadi kalian tinggal buka aja dari belakang samping ini dan bisa ambil dan menaruhnya kembali di situ. Tutup lagi juga gampang. Di sini buat naruh barang-barang yang sekiranya piring-piring kalau nggak bisa diikat, kalian bisa taruh nih di bawah. Atau baju kotor juga kalian bisa bawa di sini. Ini buat pemisahnya aja antara barang yang fragile atau barang-barang kotor. Mudah ya pakai the new XL7 ini. Terbantu kalian buat barang-barang. Jadi cocok buat keluarga ini. Selain buat keluarga, buat ke kantor, bareng teman-teman kantor mau nginep pergian jauh juga cocok. Belum lagi juga kan bannya besar-besar ya. Jadi kalian akan nyaman menggunakan new XL7 ini. Dah gitu aja, tinggal tek semua sudah rapi kembali. Nah buat bagian belakang juga kalau orang dewasa tuh nggak kepentok kepalanya. Kalau biasanya bagian belakang tuh sempit ya, orang dewasa suka kepentok. Tapi di XL7 tidak terlalu mentok. Inilah pemandangan dari kursi belakang melihat ke depan. Sama seperti pengemudi tengah atau pengemudi depan, terlihat dengan jelas. Dengan menutupnya juga sangat enak ya. Karena dia juga sudah ada stunning rear upper spoilernya. Di sini juga ada kamera belakang yang tadi saya lihat. Dan ini bisa kalian lihat secara jelas ya. Sekian dari saya atas review the new XL7 tadi. Nah, tapi sebelumnya itu saya juga akan memberikan kalian list harga-harganya, berikut TDP, angsuran, dan tenornya juga. Nah, dan dari semi asuransinya juga. Nah, untuk mengetahuinya juga selain saya sebutkan di video, saya juga akan menuliskannya di deskripsi. Jadi kalian dapat melihatnya dengan jelas ya kawan-kawan. Nah, nanti kalau ada video berikut-berikutnya lagi, saya akan post di YouTube saya ini. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas waktu kalian bisa meluangkan waktu menonton video saya. Terima kasih semuanya.